Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Tido. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang data, informasi, dan validasinya. Oke, sebelum masuk ke materinya, untuk itu saya minta dari kalian memimpin doa. Ada yang bisa? Ya Pak, Oke, silahkan. teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik untuk teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memulai absen dulu. Niki Ferdian Sagalang, Iya Pak. Aymar Firmian Samanopo. Ada Pak. Oke, ada semuanya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian. Jadi teman-teman, di sini ada yang pernah memegang handphone atau HP? Ada Pak. Nah, di dalam HP itu ada apa? Ada aplikasinya Pak dan juga lainnya Pak. Jadi di setiap aplikasi itu pasti ada yang namanya data. Ya Pak. Di sini ada yang tahu apa itu data? Saya Pak, data itu Pak semacam informasi yang telah kumpul sehingga dia bisa dikatakan sebagai data Pak. Betul sekali. Untuk dengan Aymar, data itu adalah informasi mentah sebelum menjadi sebuah informasi. Di sini kita akan belajar apa itu data, informasi, dan cara untuk memvalidasi informasi tersebut. Nah, untuk isi materi yang akan saya bawakan, yang pertama adalah pengertian data dan informasi. Lalu yang kedua, teknik pencarian informasi. Yang ketiga, web scraping. Yang keempat, apa itu ekosistem perisa fakta. Dan yang terakhir, cara untuk memvaliditas informasi atau mencari fakta. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh teman kita tadi, pengertian data dan informasi adalah data merupakan kumpulan fakta atau keterangan mentah yang belum diolah, sehingga belum memiliki makna yang jelas. Jadi data itu bisa dikatakan seperti bahan-bahan makanan, seperti cabai, tomat, garam, dan lain-lain. Sedangkan kalau informasi itu merupakan data yang sudah diproses, dianalisis, dan disusun dengan baik. Data tersebut akan menjadi sebuah informasi yang lebih baik dan bermakna dan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi harus bersifat valid, akurat, dan dapat dipercaya agar tidak menimbulkan kesalahan atau penyebaran informasi yang salah. Jadi, kalau kita sudah mempunyai data, kita bisa mengubah data itu menjadi sebuah informasi. Dan kalaupun kita sudah mengubah informasi, kita harus memastikan bahwa informasi yang kita berikan kepada mereka itu bahwa itu benar-benar fakta dan ada datanya. Paham adik-adik? Paham. Nah, selanjutnya adalah pencarian informasi. Mesin pencari seperti Google dapat digunakan untuk mencari informasi secara cepat dan efektif menggunakan kata kunci dan variabel. Jadi, data itu bisa kita cari melalui mesin pencari seperti Google, browser, ataupun Google Chrome. Nah, di dalam situ pasti ada variabel untuk kita mencari informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu variabel untuk mencari informasi. Yang pertama, variabel site digunakan untuk mencari informasi hanya pada situs atau domain tertentu. Site ini bisa dibilang website. Misalnya website Kemendikbud, website SIAT untuk UNG, dan website branding. Kan di dalam website itu kan ada data-data toh. Jadi seperti itu. Kalau untuk variabel file type sendiri itu merupakan format seperti dokumen, PPT, atau doc. Nah, untuk selanjutnya adalah in title, digunakan untuk mencari halaman yang memiliki kata tertentu pada judulnya. Selanjutnya ada in URL, digunakan untuk mencari halaman yang memiliki kata tertentu pada alamat URL.
Lalu in-text digunakan untuk mencari kata tertentu di dalam isi halaman website. Jadi kalau untuk in-text itu seperti mencari kata spesifik di dalam halaman website. Kalau untuk deterrence digunakan untuk mencari informasi berdasarkan rentang waktu tertentu. Jadi deterrence ini seperti apa ya? Filter waktu. Kan kalau kita mencari jurnal tuh, di situ kan ada berdasarkan waktu, berdasarkan kapan diupload. Jadi itu bisa digunakan menggunakan variabel deterrence. Paham? Paham. Nah, sekarang apa itu web scraping? Web scraping adalah teknik mengambil atau mengumpulkan data dari website secara otomatis menggunakan program komputer. Teknik ini memudahkan penggunaan untuk mendapatkan banyak data dengan lebih cepat dan praktis dibandingkan mencari secara manual. Jadi web scraping itu bisa dibilang kita membuat sebuah program untuk mendapatkan data secara cepat. Kan kalau kita mencari data secara manual kan bisa dibilang kekurangannya bisa apa ya? Memakan waktu yang banyak, membuang-buang waktu dan tenaga. Kalau kita menggunakan web scraping, kita hanya perlu mengcoding. Kan sekarang juga zamannya sudah canggih toh, ada AI. Jadi kita bisa menyuruh AI untuk membuat web scraping untuk membantu kita mengumpulkan data secara banyak di waktu sekaligus, di satu waktu sekaligus. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tools untuk membuat web scraping. Yang pertama untuk bahasa pemrogramannya, yang pertama adalah ada Python, lalu Google Colab dan internet. Lalu adapun keuntungan dari tools ini adalah yang pertama lebih cepat sudah pasti, praktis dan dapat mengambil banyak data sekaligus. Jadi web scraping ini sangat membantu kita untuk mengumpulkan data secara banyak sekaligus. Apalagi kalau di perusahaan itu web scraping itu sangat membantu. Terus juga apa ya? Sebenarnya web scraping ini teknologi yang sangat maju lah, bisa dibilang. Apalagi sekarang dengan kemampuan AI kita bisa mencari informasi lebih banyak lagi. Nah, di sini selanjutnya adalah ekosistem periksa fakta. Nah, ekosistem periksa fakta merupakan rangkaian pihak dan proses yang bekerja sama untuk memeriksa kebenaran suatu informasi agar tidak terjadi penyebaran hoax atau informasi palsu. Komponen dalam ekosistem ini meliputi organisasi periksa fakta, jurnalis, media sosial, teknologi AI, komersi online, regulasi pemerintah, dan masyarakat yang saling berperan dalam mengevaluasi serta memastikan informasi yang beredar benar dan dapat dipercaya. Di sini saya mau tanya, di sini kalian pernah baca berita? Kenapa? Kalian tahu dari mana kalau berita itu benar atau tidak? Saat ini berita yang kami baca itu Pak, dia hanya berita-berita yang ada di TV lalu kami cari di internet Pak. Oh, kalian melihat berita itu muncul di TV? Iya Pak. Lalu kalian memvalidasi datanya melalui internet? Iya Pak. Nah, itu sudah bagus sekali. Kalian pernah apa? Kalian tahu video-video zaman dulu? Yang misalnya penampakan hantu. Tahu Pak? Kan waktu kita kecil itu penampakan hantu itu kita tersarilkan. Tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita bisa mengetahui apakah penampakan itu benar-benar terjadi atau cuma hasil editan saja dengan sumber-sumber yang ada di internet sekarang. Nah, untuk mengetahui kalau berita tersebut benar atau tidak, di sini ada beberapa website untuk mengetahui bahwa apa yang kita baca itu benar-benar fakta atau cuma hoax belaka. Untuk website seperti cekfakta.com, turnbackhoax.id, cekfakta.tempo.com, cekfaktakompas.com, snopes, factcheck.co.id. Kalau kita sudah menemukan sumber yang terpercaya, baru kita bisa mengkonfirmasi bahwa apa yang kita baca itu benar-benar terjadi. Jangan kalian asal-asal konfirmasi bahwa karena itu bisa berakibat berakibat miskomunikasi. Apalagi sekarang banyak isu-isu yang
banyak isu-isu yang membuat kita beradu domba gara-gara kita kurang mencari tahu kebenaran apakah dari yang mereka bilang ini benar-benar terjadi atau hanya ada tujuan tertentu. Jadi seperti itu. Oke, jadi selanjutnya untuk mencari kebenaran atau fakta dari informasi yang telah kita dapati, kita bisa menggunakan metode CRAAP atau Comprehensive, Relevance, Authority, Accuracy, dan Purpose. Jadi untuk metode pertama yaitu forensic atau keaktualan. Keaktualan sendiri kapan informasi ini dibuat, apakah masih relevan dengan yang sekarang atau sudah kadaluarsa. Misal seperti berita COVID. Jangan kalian baca berita yang sudah dari beberapa tahun lalu kalian sebarkan lagi di sini. Jadi itu bisa dibilang untuk menyebarkan hoax. Lalu yang kedua, relevansi. Apakah informasi yang kalian dapat ini sudah sesuai dengan apa yang kalian cari? Jangan sampai kalian cari resep memasak, tapi yang keluar malah sejarah dari kerajaan Majapahit. Lalu yang ketiga adalah authority atau otoritas. Siapa yang menulis berita itu? Apakah dia ahli di bidang tersebut? Lalu artikel dari yang dia tulis apakah benar-benar valid atau tidak? Lalu akurasi atau keakuratan. Apakah data, sumber, dan fakta di dalamnya bisa diverifikasi, ada buktinya, atau cuma sekedar karangan saja? Kalau sumbernya tidak jelas, itu bisa dibilang sudah pasti 100% hoax. Lalu yang terakhir adalah purpose atau tujuan. Berita ini dibuat untuk apa? Mengonfirmasi, menghibur, menjual, atau hanya memprovokasi kita. Maka dari itu di era sekarang itu kita harus berhati-hati terhadap data yang telah kita terima. Apalagi bisa dibilang sekarang kan politik lagi panas-panasnya. Jadi kalian jangan mau diadu domba gara-gara berita hoax saja. Jadi usahakan kalian itu kalau baca berita benar-benar tahu apa isi berita itu dan mencari kebenaran apakah berita itu benar-benar fakta atau cuma karangan supaya mengadu domba kita. Selanjutnya kita akan masuk ke materi membaca lateral. Apa sih membaca lateral itu? Jadi membaca lateral adalah teknik memiliki kebenaran informasi dengan mencari dan membandingkan informasi dari sumber lain sebelum mempercayainya. Caranya yaitu mencari sumber asli, memeriksa penulis atau sumber informasi lalu membandingkannya dengan sumber terpercaya. Jadi membaca lateral itu kita membandingkan dua berita, jangan cuma satu berita. Kalau kalian cuma melihat dari perspektif satu berita, bisa jadi satu berita itu salah. Jadi kalau boleh kalian membaca berita itu jangan cuma satu saja, cari dua atau lebih banyak lebih bagus. Karena kalau datanya lebih banyak, berarti itu sudah terbukti bahwa itu benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Kalau datanya cuma satu, kalian perlu meragukan data tersebut. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada cara mengidentifikasi antara informasi yang valid dan juga hoax. Yang pertama, ciri-ciri untuk informasi yang valid yaitu sumbernya jelas. Ada nama penulis, lalu nama artikelnya dan tanggal berapa. Kalau sumbernya tidak jelas, misalnya cuma nama penulis tidak diketahui atau nama penulisnya bisa dibilang disembunyikan seperti itu, bisa jadi itu hoax. Lalu untuk ciri-ciri kedua dapat dibuktikan. Lalu ciri-ciri ketiga berasal dari pihak terpercaya. Kalau dari ketiga ciri-ciri ini tidak ada,
Kalian jangan langsung percaya dulu. Kalian harus mencari tahu lebih dalam. Kalau kalian langsung percaya, bisa jadi informasi yang kalian dapatkan itu tidak valid. Jadi seperti itu. Paham? Paham. Nah, untuk ciri-ciri hoax tersendiri, yang pertama sebenarnya tidak jelas. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa kalian lihat dulu penulisnya siapa, apakah ini dapat dipercaya atau tidak. Lalu yang kedua, informasi berlebihan. Nah, ini kadang yang dapat mengganggu lupa kita. Kadang orang yang membuat informasi dari berita itu dilebih-lebihkan. Padahal yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Biasanya mereka membuat seperti itu agar trafik dari berita mereka itu naik, untuk membuat artikel mereka itu semakin populer sehingga banyak orang yang membaca. Lalu yang terakhir adalah terdapat tautan mencurigakan. Kalian pernah kan membuka website, baru di dalam website itu ada iklan atau judul seperti itu kan? Iya, pernah. Nah, biasanya itu juga bisa dibilang adalah website yang memiliki yang tidak valid karena terdapat banyak tautan mencurigakan. Nah, oke. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan tuh terkait materi data, informasi, dan validasinya. Jadi di sini saya minta kalian untuk mengisi evaluasi terkait data, informasi, dan validasinya. Untuk evaluasinya sendiri akan saya kirimkan lewat grup. Sudah saya kirimkan. Semoga Kalau ada kendala bisa beritahu ya. Dari evaluasi ini tidak jauh-jauh dari materi yang sudah saya berikan. Mungkin ada pertanyaan? Kalau begitu jawab dulu evaluasi. Saya minta dijawab dengan baik-baik ya.
Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak.
Berapa? Berapa? Sudah? Sudah selesai? Nah, untuk kesimpulan, informasi yang diperoleh dari internet harus diperiksa sebenar-benarnya agar tidak mudah terkena hoax. Penggunaan variabel pencarian dapat membantu mendapatkan informasi yang lebih efektif. Sedangkan web scraping mempermudah pengumpulan data secara otomatis. Selain itu, metode Crab dan membaca laporan dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas suatu informasi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum kita membaca sesuatu itu, kita harus memvalidasi suatu data. Bahwa kita itu harus menjadi pembaca yang pintar. Jangan cepat termakan oleh berita palsu. Apalagi kan sekarang sudah banyak sekali bertebaran hoax di mana-mana. Oke. Selain itu, metode tadi bisa kalian gunakan untuk mencari tugas dan saya harap bisa dapat membantu kalian. Oke, tetap menjadi. Oke, saya rasa cukup untuk itu. Jadi kalau boleh kalian setelah membaca sebuah informasi itu, kalian kan memastikan bahwa data itu benar-benar valid. Kalau boleh kalian itu saling berbagi pendapat antara teman agar kalian bisa lebih yakin terkait informasi yang telah kalian dapatkan itu. Lalu gunakan juga alat yang tepat seperti variabel yang tadi saya sebutkan untuk mencari data yang kalian butuhkan. Lalu kritis itu wajib. Kalau boleh kalian pakai metode Crab tadi. Yang pertama referensi atau keakurasan, relevansi atau relevan, autoritas atau autoritas, akurasi atau akurasi, dan purpose atau tujuan. Kalian bisa menggunakan metode itu untuk memvalidasi suatu data. Jadi dengan kemampuan ini kita bukan cuma menjadi pengguna internet, tapi kita juga jadi pengguna internet yang bertanggung jawab. Jadi sekian untuk saat itu. Jadi sebelum kita tutup, ada yang bisa memimpin doa?
Oke teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.